Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bil khusus para habaib. Saya hormati Ustaz Al-Habib Samsul Asri, juga Habib Yusuf Asri, Habib Syafi' Abdullah Haddad, dan juga saya hormati keluarga besar pengurus Masjid An-Nur, terutama akhina al-kiram Ustadz Siswanto, juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, juga yang saya hormati Bapak Muhammad Mas'ud dan semua segenap para ustadz. Wabil khusus yang saya hormati guru ngaji saya yang mendidik saya dulu, Ustadz Zainul, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Beliau asli dari Tanggul, cuma menikah di daerah sini. Saya tidak pernah nyampe di rumahnya, tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu dengan beliau malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan puja syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala malam hari ini menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala hari ini mentakdirkan kita duduk bersama di tempat yang mulia ini bersama-sama untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak semua di luar sana bisa menikmati bagaimana nikmatnya untuk bergembira bersama menyambut kelahiran Sayyidir Rasul Bibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di luar sana orang yang tidak tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah. Ada orang di luar sana yang tahu kemuliaan Rasulullah tapi tidak tahu bagaimana cara memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam hari ini berkumpul, kita tahu insya Allah biiznillah bagaimana cara memuliakannya Rasulullah, dan insya Allah dengan memuliakannya Sayyidul Rasul kita nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata yang lebih indah melebihi kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lebih mulia melebihi daripada kemuliaannya Rasulullah. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umatnya Rasulullah. Ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmatnya oleh Allah SWT yang diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, Qul bifadlillah birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa, saudara? Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah iman wal Islam. Lah karena karunia ini kita bisa dapat berkumpul malam hari ini. Karena iman dan Islam kita dapat berkumpul bersama bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang Islam tapi tidak semua orang Islam mempunyai iman. Dengan iman ini kita menjalin silaturahmi. Dengan iman ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat terbesar adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya tidak aku mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Masya Allah, tadi sudah dikupas tuntas oleh Habib Syafiq Al-Haddad. Kalau Jawa ini saya ini melok kari-kari deh,
Masya Allah, tadi masalah tentang kemuliaannya Rasulullah dibahas luas oleh Habib Syafiq. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja. Rahmat dari Allah SWT yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat bagi sekian alam. Siapa alam ini? Sopo alam ini? Saya kalau bahasa Jawa halus tidak bisa ya. Kasaran aja, pokoknya ngerti Pak G. Tak apa-apa G. Jadi alam ini, semua alam ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut alam. Jadi Rasulullah ini rahmat untuk semua alam, rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, rahmat untuk pepohonan, rahmat untuk air, laut, sungai, hayawan, binatang, ikan, semuanya diberi rahmat oleh Allah SWT dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Makanya tadi disebutkan oleh Habib Syafiq, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena Rasulullah, tidak dijadikan langit dan bumi. Ngampung kabeh Kanjeng Nabi nggih. Sing sok-soki tak gelem ngetutno dhuwit gawe Maulid Nabi dijoki sumbangan metune 10.000, dikek sumbangan karaokean metune 200.000. Nah ini bahaya. Kenapa? Semuanya kita ngampung, semuanya kita numpang kepada Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menikah karena adanya Rasulullah. Kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan karena adanya Rasulullah. Kita bisa menikmati adanya Idul Fitri adanya Rasulullah. Kita bisa menikmati daripada Dzul Hijjah, daripada lebaran besar Idul Adha, ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menikmati daripada berkeluarga yang sakinah mawaddah adanya Rasulullah. Kita bisa menikmati dari adanya kita dapat keturunan, mempunyai kasih sayang antara sesama manusia karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kalau tidak cinta sama Rasulullah itu rugi. Karena Rasulullah lebih dulu cinta kepada kita. Rasulullah lebih dulu rindu kepada kita. Kangen bisik Kanjeng Nabi daripada kerinduan kita kepada Rasulullah. Mungkin kita satu hari kadang tidak bisa mengingat Rasulullah, tapi Rasulullah terus mengingat kita. Rugi kalau tidak cinta sama Rasulullah. Masalah daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan mengutip daripada kalam-kalam sahabat utama daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah SAW yang paling utama dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, barang siapa man anfaqa dirhaman ala qiraati ala Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena rafiqi fi jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya walaupun sedikit, walaupun dirhaman, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang itu akan menjadi temanku nanti di surganya Allah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk 10 sahabat yang diberi kabar surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar yang menjamin. Dan syafaat ini, setelah syafaatnya Rasulullah masih ada syafaat lagi. Sedangkan sahabat adalah beliau ini sudah menjadi orang-orang derajat daripada derajat fatwa. Karena tidak menjadi derajat fatwa, semuanya wali kutub sahabat. Kenapa? Bertatapan langsung dengan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhadapan langsung dengan Sayyidur Rasul, bertatapan langsung dengan khairul bashar, dan nanti di yaumil qiyamah dikatakan oleh Rasulullah yasfa'u yaumil qiyamah bi thalathah. Syafaat nanti ada 3 kata Rasulullah.
Ini jangan sampai luput dari syafaat nih Pak. Rugi. Gimana kata Rasulullah? Ya yaumul qiyamah bi thalatha. Pertama, al-anbiya'u, para nabi. Setelah syafaat Rasulullah, nabi-nabi yang lain punya syafaat. Yang kedua, al-ulama'u. Yang ketiga, as-suhada'u. Kenapa ulama ditaruh nomor 2 daripada syuhada? Karena syuhada sudah ada porsinya dalam syafaat 70 syafaat untuk sanak keluarganya. Tapi ulama semakin tinggi derajatnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak menyafaati daripada umatnya Rasulullah. Dan para sahabat semakin dekat dengan Rasulullah, semakin melihat Rasulullah, semakin sering bersama Rasulullah, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan Nabi Allah Musa alaihissalam waktu berjalan Isra wal Mi'raj. Makanya Nabi Allah Musa itu iman kalau Rasulullah turun ke bumi, makanya suruh balik terus sama Nabi Allah Musa. 50 waktu tidak kuat terus. Kenapa? Nabi Allah Musa begitu pertama pandangan pertama dengan Sayyidul Rasul, merasakan hawa yang beda, merasakan daripada derajat yang tinggi di hadapan Allah, merasakan bahwa dirinya tidak seperti kemarin, tidak seperti biasanya. Pertemuan kedua kali begitu Rasulullah turun ditanya oleh Nabi Allah Musa, merasa Nabi Allah Musa ini sesuatu yang lain terjadi kepada dirinya. Lalu suruh naik lagi sama Nabi Allah Musa, turun lagi Rasulullah, dihadang lagi sama Nabi Allah Musa sampai 10 kali. 5 kali sudah ya Musa, lah ya Muhammad, naik lagi minta pengurangan dari Allah SWT. Tidak malu Rasulullah. Kenapa? Nabi Allah Musa merasa beliau derajatnya diangkat oleh Rasulullah dengan melihat kasih Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar sudah menjamin bahwasanya bakal bersamaku. Lalu para sahabat yang lain mengatakan, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan, man a'zama maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'al Islam. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengagungkan daripada kemuliaannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah menghidupkan Islam. Mana seseorang yang telah menghidupkan Islam? Tidak ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau tidak diutusnya Rasulullah. Tidak ada sholat 5 waktu kalau tidak diutusnya Rasulullah. Tidak ada zakat kalau tidak diutusnya Rasulullah. Tidak ada haji kalau tidak diutusnya Rasulullah. Tidak ada puasa Ramadan kalau tidak diutusnya Rasulullah. Arkanul Islam itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa menghidupkan ini semua dengan kita bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau bergembira dengan kelahiran Rasulullah, cuma bergembira, sholatnya tidak sholat, podo ae Pak ya. Bergembira ditambah semangat ibadah sama Allah SWT. Nanti maulid pulang jam 12, tidur jam setengah 2, bangun jam 8, kobongan subuh. Loh, tidak sembahyang subuh. Mari bergembira dari Nabi. Bergembira tapi sholatnya tetap dijalankan. Bergembira dengan maulid Nabi ditambah semangatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, beliau mengatakan, man a'zama maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengagungkan kelahirannya Rasulullah, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak bakal keluar orang itu dari dunia kecuali dengan keimanan. Masya Allah, ini orang bukan orang-orang sembarangan saudara. Ini termasuk 10 sahabat yang dikabarkan surga oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau ngomong tidak sembarangan, dijamin kalau memang betul-betul dengan keimanan bergembira karena kelahirannya Rasulullah dengan iman.
dengan kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah, maka jaminannya kata Sayyidina Ali tidak bakal keluar dari dunia orang itu kecuali membawa keimanan. Berarti apa? Husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Makanya orang-orang yang mengatakan Maulidin Nabi Muhammad SAW bid'ah, tidak ada syariatnya, tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman Nabi daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu di hari Senin Rasulullah berpuasa, ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, "Limada yasumu fi hadzal yawm yaumul Itsnin ya Rasulullah?" Kenapa engkau berpuasa di hari ini, hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hadza yaum." Ini hari adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Di hari Senin, maka disunahkan kalau kita pas hari kelahiran, tanggal kelahirannya kita, disunahkan kita itu berpuasa. Itu banyak di kitab Hadis Mu'in ada, di kitab Umdatus Salik ada, ya di kitab-kitab fikih bab puasa itu ada. Seperti itu, masalah puasa juga disunahkan dalam kelahiran kita, hari kelahiran, tanggal kelahiran kita disunahkan untuk puasa. Bagaimana kalau anak kita yang pas ulang tahun tuh, masih umur 2 tahun, 1 tahun, mosok lakukan poso, nangis dino, orang tuanya yang puasa, diriadoi, ditirakati anaknya supaya jadi anak yang soleh. Kalau mau ikut Rasulullah, kenalkan anak kita kepada Rasulullah, kenalkan anak kita kepada sahabatnya Rasulullah, kenalkan anak kita kepada aulia Allah, kenalkan kepada ulama, para kiai, para syuhada, kenalkan. Makanya sekarang ini ada zaman banyak menyimpang dari jalannya Rasulullah. Kadang anak nangis dikek HP menang, wis tenang, akhirnya kenal